Renungan Harian Katolik, Sabtu, 10 Agustus 2024. Biji gandum. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Yohanes bab 12 ayat 24. Saudara-saudara, pada waktu tertentu biji-biji yang ditanam itu tumbuh dan menjadi besar. Biji yang mati di tanah dan kemudian tumbuh, itu adalah hukum kehidupan. Biji itu mati, lalu tumbuh dan kemudian pada waktunya akan menghasilkan bunga-bunga, buah-buah, dan biji-biji baru. Cara itulah yang menjadikan kehidupan alam semesta bertahan. Sabda Yesus dalam Injil hari ini adalah tentang biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati, lalu menghasilkan buah banyak, adalah gambaran dirinya. Yesus mati di salib. Ia membiarkan tubuhnya mati dan dibaringkan di dalam kubur. Pada hari ketiga, ia bangkit dan dimuliakan bersama Allah Bapa. Kematian Yesus dan kebangkitannya inilah yang menjadi awal pewartaan dan kemudian menghasilkan buah-buah iman yang menyebar di penjuru dunia. Kematian Yesus menjadi benih unggul yang menumbuh kembangkan gereja ke seluruh penjuru dunia. Panggilan menjadi pengikut Yesus adalah panggilan untuk menghasilkan buah-buah keselamatan yang melimpah. Karya keselamatan Allah haruslah kita wartakan agar sebanyak mungkin orang mendengar dan menerimanya. Karya keselamatan Allah harus kita sebarluaskan supaya semakin banyak orang dapat mengalami kasih Allah dan menerima keselamatan. Tugas pewartaan ini adalah tugas setiap pengikut Kristus. Namun, menjalankan tugas pewartaan bukanlah hal yang mudah. Tidak jarang, menjadi seorang pewarta harus mengalami aneka macam kesulitan, tantangan, bahkan penganiayaan. Tidak jarang seorang pewarta harus mati karena imannya. Namun demikian, sejarah membuktikan bahwa tetes darah seorang pewarta akan menjadi pupuk subur bagi tumbuh dan berkembangnya iman. Seorang Kristiani menerima kehidupan dengan cara serupa. Agar dapat hidup, kita harus mati terlebih dahulu. Mati yang dimaksudkan di sini adalah dibaptis ke dalam kematian Tuhan Yesus. Sebab dengan menyatukan diri kita dalam iman pada kematiannya, maka kita setuju dalam hati kita bahwa kita mengatasi keinginan daging dan duniawi dan mengarahkan hidup kita pada jalan keselamatan kekal. Santo Laurentius, diakon dan martir yang kita peringati pada hari ini, memberikan nyawanya sebagai upaya pembelaan kehidupan demi keteguhan imannya kepada Yesus Sang Penyelamat. Tidak gentar hatinya untuk membela orang-orang miskin yang menjadi kekayaan gereja agar nasib hidup mereka diperhatikan, bukan dinistakan. Konsekuensi dari sikap dasar ini, ia menjadi seperti biji gandum yang harus mati di tanah untuk menghasilkan kehidupan yang baru. Santo Laurentius adalah contoh sempurna dari sebutir gandum yang mati lalu tumbuh dan berbuah. Santo Laurentius berani mati dengan tenang karena akal budinya telah dikuatkan oleh Roh Kudus. Yesus Kristus telah menjadi pusat kehidupannya.
Marilah kita dengan penuh iman membukakan diri kita bagi rahmat pembaruan yang diberikan Allah agar biji gandum kehidupan baru dapat berakar dalam diri kita dan kemudian bertumbuh serta berbuah banyak. Hari ini, Yesus memberi perumpamaan tentang biji gandum. Ada yang tetap sawiji dan tidak menghasilkan buah. Namun, ada juga yang menghasilkan buah berlimpah-limpah. Agar menghasilkan buah berlimpah dibutuhkan pengorbanan. Bapa Surgawi, semoga kami mengasihi Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh dan melaksanakan apa saja yang diajarkannya kepada kami. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.